Elga duduk sendiri menahan luka yang tak tampak. Di sekolah dibully, di rumah dihantui pertengkaran. Tak ada tempat aman, tak ada pelukan yang menenangkan. Ia hanya ingin dimengerti, tapi dunia terlalu bising untuk mendengar. Sekedar berandai menetapi diri ini. Ga, aku tahu kamu lagi nggak baik-baik aja. Cerita yuk, aku di sini. Kamu gak akan ngerti, Syah. Lagian sekarang semua orang cuma pengen tahu, gak pengen bantu. Aku nggak gitu, Ga. Kamu pikir diam itu solusi? Syah, asal kamu tahu, diam itu satu-satunya hal yang gak usah apa-apa. Kembali pulang untuk menenangi. Mereka kumpul sambil ngobrol-ngobrol, kafe ramai, tertawa dan terdengar di mana-mana. Elga duduk sendiri di pojok, membaca buku. Tasya beberapa kali mencuri pandang ke arahnya. Sumpah, kemarin si Lili ngambil kerupuk di kantin, masa pura-pura kesurupan. Itu rahasia itu, tapi ya aku paham ya waktu itu. Guys, deadline tugas kelompok kita tinggal 2 hari nih. Nah, makanya kita tuh harusnya kerja kelompok, bukan apa kayak gini. Santai, nanti malam kebut kok. Kebut, maksudnya kan baru mulai. Ya nggak gitu juga. Oke, kita fokus ya. Sekarang, Ayu, kamu kerjain bagian kesimpulan ya. Oke, siap. Suasana tegang. Tumpukan kertas dan laptop terbuka di meja panjang. Tasya, ini gimana sih? Datamu kok banyak yang salah, kita nggak punya waktu lagi loh. Maaf ya, semalam aku kurang tidur. Itu bukan alasan, ini bisa merusak nilai. Kita satu kelompok. Udah lah Bel, santai aja. Duh, aku mulai panik. Udah, ayo kita kerjain bareng. Tasya, kamu kerjain bagian revisimu ya. Aku nggak tahu kenapa ini bisa salah. Apa jangan-jangan kamu nggak fokus ya? Atau karena kamu begadang. Udah, kamu boleh dikit. Aku mau nenangin diri dulu. Maaf ya, aku baru sedih satu, tapi habis itu aku pulang dulu. Aku lagi banyak pikiran. Syah, aku mau cerita. Uang dari besar orang asal keluarga. Ya gitu lah. Tasya duduk sendiri di bangku taman. Asti menghampiri. Tahu nggak? Kamu ngapain? Tasya, kamu kenapa sih akhir-akhir ini kelihatan beda gitu? Nggak apa-apa kok. Kamu sama Elga ada sesuatu ya? Kok kamu nanya gitu? Aku lihat-lihat dulu tuh kamu dekat banget sama Elga. Tapi akhir-akhir ini kalian sering ngobrol diem-diem. Nggak bisa cerita sekarang, Bi. Ceritanya terlalu rumit. Oke, kalau kamu mau cerita, aku siap kok dengerin cerita kamu. Ya, makasih ya, Bi. Sama-sama. Kita masuk kelas, terlihat presentasi tugas. Lalu presentasi sudah selesai. Semua kembali berkumpul. Untung tadi presentasinya lancar, tapi aku tetap kesel sama kamu ya. Maaf ya, Bel. Aku janji akan lebih teliti lain kali. Alah, kamu ini sih ada janji-janji terus. Sudah cukup. Tasya, bilang aja, kamu ada apa sih dengan Elga? Hentikan. Maaf kalau aku banyak diam, tapi Tasya tidak salah. Aku yang membuatnya seperti itu. Dalam bulan ini aku bersama keluarga. Aku hancur. Tasya, aku tahu menjadi selama menemani ibu. Berempat rela mengorbankan waktu demi
ini siap bantu kalian. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Pesan moral dari drama bayangan masa lalu. Yang pertama, persahabatan sejati itu dibangun atas dasar kepercayaan dan empati. Terlihat pada adegan Tasya yang bersedia mengorbankan kenyamanannya dan mendampingi Elga yang sedang menghadapi masalah tanpa mengharapkan pengakuan dari siapapun. Dan yang kedua, ada kejujuran untuk mengatasi kesalahpahaman. Jadi, dalam drama ini kejujuran itu membuktikan bahwa dapat loh menyelesaikan masalah yang ada. Terlihat pada adegan Elga yang menyimpan masalah ini pengen rahasia, tapi akhirnya juga jujur pada kelompoknya, dan dengan ini Elga masalahnya dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, yaitu jangan mudah menilai orang lain tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Yaitu Nabila sempat menyalahkan Tasya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun akhirnya menyadari pentingnya memahami sebelum menghakimi. Walaupun Tasya dianggap lalai pada tugas, sesungguhnya ia sedang menjalankan tanggung jawab moral sebagai teman. Komunikasi sangat penting untuk menyelesaikan konflik. Di saat Elga dan Tasya membuka cerita, masalah kelompok mulai terselesaikan. Diam justru memperpanjang konflik. Nilai moral selanjutnya yang dapat diambil yaitu teman sejati selalu hadir di saat sulit, yaitu dapat terlihat pada Tasya tetap berada di samping Elga meski sedang dalam tekanan tugas dan pandangan teman-teman lainnya. Setiap orang punya beban hidup yang tak terlihat. Elga tampak pendiam dan menjauh. Namun di balik itu dia sedang berjuang dengan masalah keluarga yang berat. Maaf dan pengertian adalah kebutuhan insan dalam kelompok. Terlihat pada permintaan maaf dari Nabila dan penerimaan dari Tasya menunjukkan bahwa perbedaan bisa diatasi dengan hati terbuka. Amanat yang dapat kami ambil dalam drama bayangan masa lalu adalah setiap orang menyimpan kisahnya sendiri. Ada luka yang tak terlihat, ada beban yang tak terdengar. Jangan terburu menilai sebelum benar-benar memahami. Dalam kebersamaan, kita belajar apa itu arti peduli. Bukan hanya soal tugas yang selesai, tapi tentang hadir untuk satu sama lain. Terkadang yang dibutuhkan bukan hanya solusi, tapi hanya telinga yang mau mendengar dan hati yang mau mengerti. Mari belajar memaafkan, mengerti, dan saling menjaga. Karena di setiap sikap ada cerita yang mungkin tak pernah kita tahu. Behind the scene. Halo Mbak. Kita mau ngapain, Ru? Gak tahu. Saya mau lihat si kampungan saya dulu. Membantu kalian. Hentikan. Tuh, untung tadi presentasi dulu ya. Bagus sih. Iya.
Maksudnya kan baru mulai. Iki piye to, Ge? Ya wae gak sing tak piye to iki? Loh,